Assalamualaikum Sobat Football United. Hari yang cerah karena Manchester United menang semalam atau pagi dini hari waktu Indonesia. Dan dengan kemenangan ini Manchester United semakin dekat dengan target dari musim ini. Target musim ini memang belum trofi dan memang bukan trofi. Dan menurut gua make sense ya. Manchester United yang finish di peringkat ke-15 musim lalu, Manchester United yang ada gejolak dinamika di dalam klub, pergantian pelatih, bagaimana manajemen yang menurut gua kalau dilihat dari musim lalu paling tidak sampai pertengahan musim ini masih belum jelas mereka sebenarnya apa rencananya. Jadi situasi Manchester United yang finish ke peringkat 15 menjadi saat ini hanya tinggal selangkah lagi. Manchester United hanya butuh 2 poin lagi untuk bisa mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan. Menurut gue ini merupakan hasil yang luar biasa. Lalu di pertandingan yang by the way gue sudah bikin review serta rating pemainnya, Bruno Fernandes menciptakan satu assist lagi, 19 assist total musim ini, menjadi pemain terbaik kedua ya dalam hal mencetak assist dalam satu musim, dan ini sepanjang sejarah Liga Inggris Premier League, hanya di bawah Kevin De Bruyne dan juga di bawah Thierry Henry. Mereka berdua menciptakan 20 assist. Angka dari Bruno Fernandes ini menyamai angka dari Mesut Ozil 10 tahun yang lalu. Kalau Bruno Fernandes menciptakan 2 assist lagi, maka ya dia akan menjadi pemain dengan assist terbanyak sepanjang sejarah Liga Inggris Premier League. Lalu Casemiro penampilan luar biasa menurut gua, menjadi inspirasi betul di pertandingan semalam. Fighting spiritnya, daya juangnya luar biasa. Ada beberapa gestur yang menunjukkan kepemimpinan, misalnya ketika Ahmad digantikan, Ahmad nampak lesu, tapi justru Casemiro datang memeluk, memberikan semangat kepada Ahmad. Fantastis menurut gua gestur-gestur seperti itu, hal yang akan nantinya ini dirindukan dari siapapun yang akan menggantikan Casemiro. Leny Yoro tampil kembali setelah cedera sebelumnya. Aiden Heaven tampil fantastis menurut gua. Ada banyak keadaan-keadaan yang positif ya, walaupun tentu saja ada beberapa keadaan negatif. Tapi gue tidak ingin terlalu membahas terkait dengan keadaan negatif, karena menurut gue yang terpenting saat ini adalah hasil kemenangan, yang membawa ke situasi lebih positif untuk Manchester United. Seperti biasa, gue akan membahas konferensi pers dari Michael Carrick. Gue ambil sumbernya dari manunited.com. Carrick merasa bahwa pertandingan tadi adalah awal terbaik ya, memiliki awal terbaik dari Manchester United ya. Manchester United hampir mencetak gol di awal-awal pertandingan melalui Ahmad. Awal pertandingan terbaik dari kami. Ini pertandingan penting. Kami datang ke sini dengan ekspektasi akan menghadapi malam yang sulit. Mereka tim yang bagus dan berbahaya. Mereka memaksa kita untuk bertahan dan banyak memberi tekanan. Kami tahu kami harus bermain bagus malam ini. Saya pikir 20-25 menit pertama adalah awal pertandingan terbaik kami. Kami benar-benar kreatif, dinamis dengan permainan sepak bola cepat. Positif, koneksi yang bagus di lini tengah, dan kami cukup sering menemukan Bruno di belakang garis pertahanan mereka. Kami mungkin bisa mencetak 1 atau 2 gol tambahan pada tahap itu. Tapi kami juga memberikan pujian untuk mereka. Mereka masuk ke dalam permainan dan kami harus sedikit beradaptasi di babak pertama. Pertandingan itu cukup terbuka. Saya pikir kami memulai dengan fantastis. Seharusnya kami unggul setidaknya 1 gol, mungkin juga lebih. Tapi pujian untuk mereka. Mereka tim yang bagus dan memiliki kombinasi ancaman yang sangat baik. Pertandingan sedikit lebih terbuka menjelang akhir. Brentford belum banyak menderita kekalahan ya, terutama akhir-akhir ini. Kami tahu mereka tim yang sulit untuk dihadapi ya. Brentford 4 pertandingan terakhir tidak terkalahkan, walaupun tidak juga menang, tapi mereka datang ke Old Trafford dengan modal yang baik menurut gua. Dan ya betul, di babak pertama Manchester United tampil dengan inisiatif yang lebih baik jika dibandingkan dengan pertandingan home sebelumnya menghadapi Leeds. Manchester United bisa saja unggul 2 gol bahkan ya, melalui Ahmad dan juga melalui Harry Maguire. Sundulannya masih diselamatkan oleh Gallagher. Lalu juga ada beberapa peluang lainnya sih menurut gue. Betul, menurut gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Michael Carrick bahwa di awal pertandingan Manchester United tampil cukup baik.
Lalu ada pergantian ya yang dilakukan di babak kedua. Bahkan dari awal kami melakukan beberapa penyesuaian di babak kedua, dan sebagian besar mengendalikan permainan dengan baik. Saya pikir semangat dan usaha yang ditunjukkan sangat fantastis. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol, tetapi di saat seperti ini yang terpenting adalah hasil. Gua ulangi lagi. Tetapi di saat seperti ini yang terpenting adalah hasil. Tetapi di saat seperti ini yang terpenting adalah hasil. Gue ulangi lagi, tetapi di saat seperti ini yang terpenting adalah hasil. Jadi jangan dilepas konteksnya, yang penting hasil saja permainan jelek. Tidak. Di saat seperti ini, hasil yang lebih penting. Gue lanjutkan lagi. Kami tetap akan menang dan kemudian mencetak gol kedua. Hanya saja ada beberapa ruang yang perlu kami perbaiki dengan lebih baik. Itu murni keputusan taktis. Dalam posisi kami saat jeda, kami ingin menyelesaikan pertandingan. Jadi seperti yang gue katakan di review, nampaknya itu betul bahwa Manchester United tampil di babak kedua lebih pragmatis dari sisi pertahanan ya. Artinya mereka tidak ingin melepas modal yang mereka dapatkan dengan baik di babak pertama. Artinya keunggulan 2 gol. Dan itu mereka bisa jaga sampai dengan akhir pertandingan. Dan kalau kita lihat dari kombinasi taktik, strategi, keadaan di atas lapangan, ya Michael Carrick berhasil dengan baik. Bisa saja mungkin ada yang mengatakannya di babak pertama tampil tidak maksimal, tapi Manchester United lebih klinikal, unggul 2 gol. Di babak kedua lebih pragmatis, lebih bertahan. Ya, ujungnya kan yang dicari adalah hasil. Dan bagaimana taktik strategi yang dilakukan, adaptasi terutama di babak kedua dengan permainan 3 atau bahkan 5 back ya, yang akhirnya menyulitkan Brentford untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Ada situasi yang nampaknya sudah dibaca di jeda pertandingan bahwa ya di babak kedua Manchester United ada baiknya memang tidak tampil seterbuka di awal babak pertama karena mereka sudah unggul 2 gol. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan keadaan, menjaga keunggulan, dan itu mereka berhasil lakukan ya. Ya, ini laga yang sulit untuk mendapatkan hasil. Dengan jumlah kemenangan yang telah kami raih, kami sangat senang. Setelah kemenangan ini maksudnya adalah kekalahan setelah menghadapi Leeds, kami menunjukkan semangat dan mentalitas yang hebat dari para pemain. Jadi memang Michael Carrick juga menggarisbawahi adanya kebangkitan mental dari para pemain Manchester United setelah kekalahan menghadapi Leeds. Jadi ini adalah upaya besar dari para pemain. Kami memainkan sepak bola yang sangat bagus, tetapi harus bertahan dengan baik sebagai tim dan melakukan beberapa blok. Ada lemparan ke dalam dari berbagai arah. Kami harus bertahan dan setiap orang memainkan perannya hari ini. Ya, mungkin ini juga tidak banyak dibahas ya, bahwa set piece Brentford menurut gue berbahaya. Lemparan ke dalam merupakan salah satu senjata yang mereka ingin maksimalkan sebenarnya dari cara mereka melakukan pengaturan ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam dengan cukup jauh, lalu bagaimana penempatan posisi di kotak penalti di dekat Sen Lemans. Menurut gue mereka memang sudah menyiapkan skema ini, tapi Manchester United ternyata mampu menanggulangi juga dengan baik menurut gue. Brentford akhirnya bisa mencetak 1 gol, tapi itu pun juga dari tendangan jarak jauh. Agak sedikit berbau spekulasi menurut gue ya, tendangan tersebut tentu saja karena dari jauh, tapi bagaimana itu bisa dilakukan dengan jitu menurut gue luar biasa sih. Jansen ya mencetak gol di pertandingan itu di penghujung babak kedua, yang harus diakui memang golnya juga fantastis sih menurut gue. Asis untuk Bruno Fernandes, asis dari Bruno Fernandes ya, tentu saja kami berharap begitu. Bruno Fernandes bisa memecahkan rekor dalam hal mencetak gol. Kami hampir selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Bruno berperan besar dalam hal itu. Tetapi ini adalah kerjasama lini depan, hubungan antar pemain. Bruno memiliki momen penting dan saya pikir ada momen lain di mana dia bisa saja memberikan 1 assist lagi dan mencetak gol sendiri. Saya pikir kami terlihat cukup berbahaya sepanjang pertandingan. Ya, Bruno juga memiliki peluang. Bruno juga bisa saja menciptakan assist lainnya ya di pertandingan itu. Artinya bagaimana Bruno ini merupakan, tidak bisa dipungkiri, mau apapun komentar positif negatifnya, bahwa dia memiliki peran yang sangat vital. Kontribusi dia pun juga sangat berat di pertandingan semalam ya, dan juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya bagi Manchester United. Merupakan memang sosok pemain yang sangat penting sekali bagi skuad Manchester United. Kurang lebih seperti itu konferensi pers dari Michael Carrick. Situasi yang sangat positif tentu saja. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.